Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Septo Mulyono, di channel Ruang Belajar bareng Septo Mulyono. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tepatnya latihan soal penilaian tengah semester. Disingkat dengan PTS untuk semester genap, kelas 8, ya, tahun pelajaran 2021-2022. Tetap mohon dukungan untuk channel kami ya, untuk subscribe, like, and share. Juga komentarnya kami tunggu apabila ada jawaban yang tidak sesuai. Kemudian jika ingin latihan dengan Google Form bisa dilihat di deskripsi, di situ ada linknya, tinggal klik aja. Baik, langsung aja ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan pengertian dari teks ulasan adalah A. Teks yang menginformasikan berbagai peristiwa aktual dan faktual. B. Teks yang berisi gagasan atau ide terhadap suatu masalah yang disertai fakta dan argumen. C. Teks yang berisi evaluasi atau penilaian, kritik, dan tanggapan terhadap suatu karya, baik karya sastra maupun karya non-sastra. D. Teks yang menjelaskan ataupun menginformasikan suatu fenomena alam, sosial, politik, dan lain sebagainya secara jelas dan apa adanya. Jawaban adalah yang C. Teks yang berisi evaluasi atau penilaian, kritik, dan tanggapan terhadap suatu karya, baik karya sastra maupun karya non-sastra. 2. Tujuan komunikatif teks ulasan adalah A. Memberikan apresiasi sekaligus kritik membangun terhadap suatu karya. B. Menginformasikan suatu berita atau peristiwa secara aktual dan faktual. C. Menjelaskan sebuah peristiwa dari sisi kronologis ataupun kausalitas. D. Menggambarkan suatu kisah dengan gaya bahasa yang menarik. Jawaban adalah yang A. Memberikan apresiasi sekaligus kritik membangun terhadap suatu karya. 3. Struktur teks ulasan yang tepat adalah A. Orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. B. Orientasi, tafsiran, konflik, rangkuman. C. Orientasi, tafsiran, evaluasi, klimaks, simpulan. D. Orientasi, komplikasi, tafsiran, solusi. Ya, jawabannya untuk struktur teks ulasan adalah yang A. Orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. 4. Perhatikan data buku berikut ini. Judul buku, Bunga Cintaku, penulis Alfonso, penerbit Kodi Press, tahun terbit 2010, keunggulan 1. Isi buku menarik. 2. Bahasa komunikatif. Kelemahannya, ilustrasi gambar kurang. Teks ulasan yang tepat berdasarkan ilustrasi data buku tersebut adalah A. Buku ini isinya sangat baik. Selain itu, bahasanya komunikatif. Hanya sayang, kertas yang digunakan terlalu tipis. B. Buku ini isinya sangat menarik dan bahasanya komunikatif. Selain itu, dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang dapat menunjang isi buku. C. Cover buku sangat menarik. Selain itu, bahasanya komunikatif. Hanya sayang kurang dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang dapat menunjang isi buku. D. Buku ini isinya sangat menarik. Selain itu, bahasanya komunikatif. Hanya sayang kurang dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang dapat menunjang isi buku. Jawaban adalah yang D. Buku ini isinya sangat menarik. Selain itu, bahasanya komunikatif. Hanya sayang
kurang dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang dapat menunjang isi buku. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut. 1. Buku berjudul Runtuhnya Puncak Peradaban merupakan autobiografi pengarangnya, yaitu A. Mutakin. Semua pengalaman A. Mutakin mulai menjadi penjajah koran hingga menjadi penulis dan wartawan ibu kota disajikan dengan jelas dalam autobiografi ini. 2. Sampul buku ini cukup menarik. Tulisannya disajikan secara mengalir dan diselingi cerita-cerita pengalaman menarik dan lucu. Bahasa yang digunakan pun mudah dicerna. 3. Satu-satunya kritik terhadap buku ini tertuju pada label yang diberikan penerbit. Pada sampul buku ini tertulis sebuah novel, padahal pada bagian pendahuluan disebutkan autobiografi. 4. Singkatnya, buku ini akan mendorong pembaca untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpi, walau 1000 kesulitan dan tantangan menghadang. Pernyataan berupa keunggulan buku terdapat pada bagian A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban adalah yang D. B. Nomor 2. Soal nomor 6. Perhatikan teks berikut. Buku kumpulan puisi berjudul Istana di Atas Perahu, kumpulan puisi untuk siswa SMP atau MTS merupakan jawaban atas kelangkaan antologi puisi untuk anak SMP. Buku kumpulan puisi ini akan membuat pembaca akrab dengan puisi. Sayang, kualitas cetakan kurang bagus karena hanya memakai kertas buram. Kalimat berisi keunggulan buku untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Bahasanya mudah dipahami. B. Ceritanya menggunakan alur maju. C. Banyak kata serapan dari bahasa asing. D. Tema yang diangkat seputar kehidupan pesantren. Ya, jawabannya adalah yang A. Bahasanya mudah dipahami. 7. Perhatikan data buku berikut. Judul, Jangan Malu Jadi Pemberani. Penulis, Endang Bahtiar. Penerbit, CV Bahtiar Sejahtera. Tahun 2011. Keunggulan, penampilannya lugas dan gaya bahasanya sehari-hari. Kelemahan, sampul buku kurang sesuai. Teks ulasan yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah A. Buku Jangan Malu Jadi Pemberani karya Endang Bahtiar dengan penerbit CV Bahtera Sejahtera tahun 2011 ini cukup berhasil mengemas penyampaiannya. Penampilannya yang lugas dan gaya bahasa sehari-hari menambah daya tarik. Sayangnya, sampul buku kurang sesuai. B. Buku karya Endang Bahtiar dengan penerbit CV Bahtiar Sejahtera tahun 2011 ini cukup berhasil mengemas penyampaiannya. Penampilannya yang lugas dan gaya bahasanya yang sehari-hari menambah daya tarik, sampul buku pun sesuai. C. Buku karya Endang Bahtiar dengan penerbit CV Bahtera Sejahtera tahun 2011 ini cukup berhasil mengemas penyampaiannya. Penampilannya yang lugas dan gaya bahasanya yang sehari-hari menambah daya tarik. Sayangnya, sampul buku ini kurang sesuai dan membuat pembaca jenuh. D. Buku Jangan Malu Jadi Pemberani karya Endang Bahtiar dengan penerbit CV Bahtera Sejahtera tahun 2011 ini kurang berhasil mengemas penyampaiannya. Penampilannya yang lugas dan gaya bahasa sehari-hari menambah daya tarik. Sayangnya, sampul buku kurang sesuai. Jawaban adalah yang A. Buku Jangan Malu Jadi Pemberani karya Endang Bahtiar dengan penerbit CV Bahtera Sejahtera tahun 2011 ini cukup berhasil mengemas penyampaiannya.
Penampilannya yang lugas dan gaya bahasa sehari-hari menambah daya tarik. Sayangnya, sampul buku kurang sesuai. 8. Simaklah teks berikut. Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, sederet film asing mengenai lingkungan hidup diputar. Film-film tersebut mengupas berbagai kasus dan kondisi bumi saat ini serta orang-orang pelestari bumi yang penuh inspirasi. Sebagian besar film tersebut menceritakan sosok yang mengabdi secara total kepada alam. Mereka gigih merawat kondisi bumi di lingkungan masing-masing. Ide pokok teks ulasan tersebut adalah A. Pemutaran film dalam rangka memperingati Hari Bumi. B. Film yang mengupas proses pelestarian lingkungan. C. Film yang menceritakan pengabdian seorang pelestari bumi. D. Cara melestarikan lingkungan yang baik. Jawaban adalah yang A. Pemutaran film dalam rangka memperingati Hari Bumi. 9. Perhatikan teks berikut. Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, sederet film asing mengenai lingkungan hidup diputar. Film-film tersebut mengupas berbagai kasus dan kondisi bumi saat ini, serta orang-orang pelestari bumi yang penuh inspirasi. Sebagian besar film tersebut menceritakan sosok yang mengabdi secara total kepada alam. Mereka gigih merawat kondisi bumi di lingkungan masing-masing. Simpulan isi teks ulasan tersebut adalah A. Film-film asing yang diputar dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. B. Sederet film asing berbicara tentang lingkungan hidup. C. Film-film dalam peringatan Hari Bumi Sedunia mengupas kondisi dan pelestari bumi. Para pencipta bumi gigih merawat lingkungan masing-masing. Jawaban adalah yang C. Film-film dalam peringatan Hari Bumi Sedunia mengupas kondisi dan pelestari bumi. 10. Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Sang pemimpi hanya menyebutkan kata Laskar Pelangi sekali. Keponakan yang ikal biaya saat di Jawa juga tidak disebut sama sekali dalam buku ini, padahal di novel sebelumnya telah diceritakan dengan jelas. Kutipan resensi film tersebut merupakan bagian A. Identitas, B. Sinopsis, C. Keunggulan kelemahan, D. Analisis. Jawaban adalah yang C. Keunggulan kelemahan. 11. Perhatikan kalimat berikut. Di dalam novel Sang Mu'alim, dijelaskan bahwa Zainab jatuh cinta pada Yahya karena sifatnya yang tawaduk dan taat pada agama. Unsur kebahasaan yang digaris bawahi pada kalimat tersebut adalah kata bahwa A. Konjungsi penyebab, B. Konjungsi penerang, C. Konjungsi temporal, D. Kalimat saran. Jawaban adalah yang B. Konjungsi penerang. Ini yang digarisbawahi adalah kata bahwa. 12. Cermatilah kutipan ulasan berikut. Oleh karena itu, film Laskar Pelangi layak disebut sebagai salah satu film terbaik Indonesia sepanjang masa. Meskipun film ini diproduksi pada tahun 2008, Laskar Pelangi masih layak untuk ditonton kapanpun berulang-ulang. Film ini juga dapat ditonton oleh semua umur karena tidak ada satupun adegan kekerasan atau seksual. Diharapkan di waktu mendatang, semakin banyak produsen film Indonesia yang termotivasi untuk membuat film dengan kualitas yang sama, bahkan melebihi Laskar Pelangi. Kutipan ulasan film tersebut merupakan bagian A. Identitas, B. Sinopsis, C. Kelemahan dan keunggulan, D. Rangkuman.
Jawaban adalah yang D, rangkuman. 13. Teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis merupakan pengertian dari teks A. Teks deskripsi, B. Teks eksposisi, C. Teks persuasi, D. Teks berita. Jawaban adalah yang C. Teks persuasi. 14. Berikut ini merupakan tujuan dari teks persuasi kecuali A. Memengaruhi pandangan pembaca mengenai pendapat atau suatu isu yang diangkat oleh penulis. B. Membangkitkan ketertarikan pembaca untuk dapat meyakini dan menuruti imbauan yang disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat yang disampaikan penulis. C. Memengaruhi pembaca agar dapat menerima dan menyetujui pandangan pembaca dengan penulisan yang benar dan tepat. D. Menjelaskan kepada pembaca suatu peristiwa atau fenomena alam, politik, atau sosial apa adanya dan sejelas-jelasnya. Jawaban adalah yang D. Menjelaskan kepada pembaca suatu peristiwa atau fenomena alam atau politik atau sosial apa adanya dan sejelas-jelasnya. 15. Ciri-ciri teks persuasif di bawah ini yang benar adalah A. Disusun dengan kalimat-kalimat yang mengandung nilai sastra yang tinggi sehingga mampu menghibur pembaca. B. Berusaha untuk menghasilkan kesepakatan atas tawar-menawar yang disajikan dalam teks. C. Penjelasan yang disampaikan dikemas berbelit-belit agar tidak diterima dengan baik oleh pembaca. D. Berisi makna yang bersifat mendorong dan memengaruhi terhadap suatu hal kepada pembaca. Jawaban adalah yang D. Berisi makna yang bersifat mendorong dan memengaruhi terhadap suatu hal kepada pembaca. 16. Struktur teks persuasi berikut ini yang tepat adalah A. Orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi. B. Pernyataan umum, opini, argumen, simpulan. C. Pendahuluan, isi penutup. D. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan ulang. Jawaban adalah yang D. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. 17. Kata-kata penutup yang biasa digunakan pada bagian penegasan ulang diantaranya adalah A. Dengan demikian, B. Tetapi, C. Karena, D. Supaya. Jawaban adalah yang A. Dengan demikian. 18. Pada umumnya, teks persuasif menggunakan kaidah kebahasaan seperti penggunaan kata-kata bermakna ajakan, yaitu A. Ayo, mari, yuk. B. Ayo, tidak, jangan. C. Pakailah, hindari, mari. D. Yuk, ambillah, tidak demikian. Jawaban adalah yang A. Ayo, mari, yuk. Nomor 19. Sebuah teks persuasi memiliki kalimat fakta yang fungsinya adalah A. Agar pembaca bisa merasakan, mendengar, dan melihat. B. Agar pembaca bisa mengetahui keunggulan dan kelemahan. C. Agar bisa mengembangkan imajinasi pembaca. D. Agar bisa meyakini dan memengaruhi pembaca. Jawaban adalah yang D. Agar bisa meyakini dan memengaruhi pembaca. 20. Perhatikan cuplikan teks berikut. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu acap kali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas
bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Kalimat persuasi dalam kutipan di atas adalah kalimat ke A. 1, B. 2, C. 4, D. 5. Jawaban adalah yang C, kalimat keempat. Nah, ini kalimatnya. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kan? 1, 2, 3, dan 4. 21. Perhatikan kutipan teks berikut. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Simpulan cuplikan teks tersebut adalah A. Agar tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. B. Hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan adalah sering terlambat makan. C. Hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan adalah pola makan yang tidak teratur. D. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Jawaban adalah yang A. Agar tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. 22. Perhatikan kutipan teks berikut. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda baru bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Simpulan cuplikan teks tersebut adalah A. Hikmah peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah memupuk semangat persatuan. B. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. C. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. D. Ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Jawaban adalah yang A. Hikmah peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah memupuk semangat persatuan. 23. Perhatikan kutipan teks berikut. Jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal, itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Struktur teks berdasarkan kutipan tersebut adalah A. Pengenalan isu, B. Rangkaian argumen, C. Pernyataan ajakan, D. Penegasan kembali. Jawaban adalah yang D. Penegasan kembali. 24. Perhatikan kutipan teks berikut. Sudah menjadi rahasia umum kalau ada sepasang kekasih yang terjerumus melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Peristiwa itu terjadi karena mereka tidak tahu cara mengontrol diri dan mengabaikan ajaran agama. Mereka juga tidak tahu cara menghindari diri dari perbuatan itu. Akibatnya, mereka menyesal, lalu terpikir untuk aborsi. Seram kan? Itu hanya salah satu contoh akibat ketidakpedulian kita atas hak kita untuk mendapatkan informasi yang benar tentang diri
seksualitas, permasalahan reproduksi remaja lain, dan tentu saja karena lemahnya iman pada diri mereka. Struktur teks berdasarkan kutipan tersebut adalah A. Pengenalan isu, B. Rangkaian argumen, C. Pernyataan ajakan, D. Penegasan kembali. Jawaban adalah yang B. Rangkaian argumen. 25. Bacalah teks kutipan berikut. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Kalimat di atas yang menunjukkan ajakan adalah A. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. B. Berapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. C. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. D. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Jawaban adalah yang C. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Baik, itu tadi 25 soal latihan PTS semester genap untuk kelas 8 pelajaran bahasa Indonesia ya. Tetap mendukung channel kami dengan subscribe dan like, share, serta komentar. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan atas perhatian, dan kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.